Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Anur dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami launchingkan podcast pertama kali dengan Kepala Sekolah SD Atur Gemolong. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat Anur dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami salamkan SD Anur Gemolong berkarakter Islami dan berprestasi. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat Anur dimanapun Anda berada, sudah bersama kami podcast yang kita tunggu-tunggu bersama-sama ya. Ada Kepala Sekolah SD Anur Gemolong, Bapak Tulus Hidayat. Monggo Bapak untuk disapa dulu sahabat Anur di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Anur, Bapak Ibu wali santri dan teman-teman semuanya dimanapun berada, Mas Nazar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di edisi podcast kali ini. Edisi pertama ini. Edisi pertama ya, dalam keadaan iman, Amin. Islam, sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahim kita, walaupun ini lewat udara, tidak mengurangi esensi kita dalam berukhuwah Islamiyah, dalam tawassul bil haq, tawassul bis sabr, seperti itu. Ya Bapak Tulus, terima kasih sudah berkenan rabuh di podcast pertama kita kali ini, karena untuk menjadwalkan begitu sangat padat sekali Bapak Tulus ini. Jadi teman-teman semuanya, sahabat Anur yang berbahagia, di pertemuan kali ini kami sedikit akan ngobrol-ngobrol ini Ustadz tentang, sebelumnya saya pengen tahu nih Ustadz, mungkin Bapak Ibu yang di luaran sana juga pengen tahu nih pandangan secara umum nih, pentingnya pendidikan di era-era sekarang ini seperti apa tuh Ustaz? Menurut pandangan Ustaz Tulus sebagai Kepala Sekolah SDIT, begitu. Baik, terima kasih Mas Nazar. Ini pertanyaannya langsung gas ya, di awal langsung gitu ya, tidak ada warming up ya. Tidak ada warming up. Baik. Jadi kalau mungkin dengan bahasa lain, urgensi pendidikan anak di pasca pandemi. Iya, pasca pandemi itu. Jadi teman-teman semuanya, sahabat Anur dimanapun berada, setelah kurang lebih 2,5 tahun ya, kita istirahat total ya, kalau di secara umum ya, di dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Tapi alhamdulillah di Anur, terkhusus di SDIT Anur, walaupun pandemi, pendidikan tetap berjalan ya. Alhamdulillah. The program must go on kan ya, tetap berjalan, tentu saja dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi apa sih urgensi pendidikan kita kalau kita lihat pasca pandemi ini? Jadi teman-teman semuanya, ketika kita dahulu 2 tahun yang lalu masa pandemi, kita belajar di rumah, kita daring ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala macam dampak negatifnya seperti itu, yang kita sadari maupun nggak kita sadari, intinya banyak energi kita yang hilang. Kita lose energi ya, di sisi keilmuan, konten keilmuan banyak yang hilang, apalagi silaturahim ya, interaksinya juga dengan guru dengan anak Ustaz ya. Karena sejatinya yang namanya guru, yang namanya ustadz dengan santri, ustadz dengan murid, ini sangat penting ya. Jadi interaksi, hubungan, ketemu antara santri dengan guru, dengan ustadz itu sangat penting. Jadi kalau kemarin kita itu daring, sangat ini ya, hemat kami ya, sangat kurang menguntungkan buat semuanya. Ya, baik itu buat anak-anak maupun buat guru. Kenapa?
Karena walaupun secara ilmu konten materi bisa tersampaikan lewat Media lewat sosial, YouTube, lewat medsos, Ya. tetapi yang namanya hubungan psikologis antara Guru ustadz dengan dan anak nggak bisa dipisahkan. Oh, iya. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah Allah sudah memberikan kesempatan kita kembali untuk hari ini. Kita insya Allah lepas dari COVID, kita nggak akan bahas COVID-nya hari Iya, ini. iya. Ya. Iya, Ustaz. Jadi nggak akan bahas COVID, nggak akan membahas implikasi yang terlalu detail terkait dengan kesehatan, tapi kita akan fokus apa sih ya urgensinya seperti itu. Nah, tentu saja sisa-sisa pembelajaran di era COVID tentu saja masih sedikit banyak masih masih ada seperti itu. Tetap Ya. ada bekasnya. Tetap ada bekasnya. Iya. Bahkan kemarin saya ngobrol ya, saya kan kebetulan suka wedangan ya kan. Oh, Saya iya. punya komunitas. Jadi suka kongko Ya, juga Ustaz nih. tapi kongko syariah lah seperti itu ya. Ya, jadi gini, kongko syariah. saya tidak membatasi harus terlalu formal untuk membahas suatu hal. Oke. Tapi ketika itu cukup diselesaikan di warung lesehan, kemudian itu lebih mengena, mengapa tidak? Why not, kan? Jadi beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang guru gitu ya. Dia seorang guru senior di sekolah, kalau dalam tanda petik itu sekolah yang bonafit gitu ya. Ya. Nah, jadi ketika kita tanya, Pak, gimana era COVID kemarin pembelajaran dengan era setelah kita COVID? Jadi pertanyaannya justru membuat saya kaget. Yang awalnya saya mengharapkan jawaban A, ternyata beliau memberikan jawaban B. Apa itu jawabannya? Mas Tulus, kalau saya ditanya seperti itu, terus terang saya lebih nyaman belajar secara daring. Oh, Saya ngajar secara daring. Kenapa? Enak di rumah. Ngajar juga lebih fleksibel, saya bisa ngerjakan sesuatu lebih banyak. Iya, iya. Nah, artinya terjadi satu degradasi fungsi kependidikan, fungsi guru seperti itu. Oke, iya. Jadi guru yang semestinya bisa berinteraksi dengan siswa, bisa mengajar, bisa memberikan satu value positif, bisa memberikan satu contoh yang luar biasa dalam interaksi langsung, tetapi dia sudah merasa nyaman untuk belajar daring dengan alasan lebih nyaman, dan dia bisa menggunakan waktu lebih banyak lagi untuk kegiatan yang lain seperti itu. Ya, entah untuk bisnis dan sebagainya. Jadi satu hal saja kita lihat dari sisi itu, artinya banyak masalah. Nah, maka hemat saya, ayo kita benahi ya, kita di An-Nur, mudah-mudahan ustadz-ustadzahnya tidak terjangkiti penyakit seperti itu. Amin, amin. Artinya ketemu dengan siswa, belajar bersama, bermain bersama itu jauh lebih indah, jauh lebih mengasihkan, dan jauh lebih punya nilai. Itu Ustaz. Gitu, oke. Jadi itu pentingnya pendidikan di era sekarang ini, memang ada pergolakan, tetap ada pergeseran pendidikan di masa lampau. Mungkin waktu zaman Ustaz Tulus masih di bangku sekolah, dengan sekarang kan tetap perbedaannya sangat jauh sekali gitu saja. Nah, saya pengen tarik ke lembaga kita SDIT An-Nur utamanya ini, pasti sudah mengalami yang namanya sejarah perjalanan yang panjang. Begitu besarnya An-Nur sekarang ini, pasti ada momen yang dilewati dulu, jatuh bangunnya seperti itu, Ustaz. Saya pengen tahu nih, mungkin Bapak Ibu wali santri dan Bapak Ibu sahabat An-Nur di luar sana juga pengen tahu nih, sejarah singkat sih tentang SDIT An-Nur bisa berdiri sampai sekarang ini, apa gimana, Ustaz? Jadi An-Nur itu bagi saya awalnya kumpulan orang-orang yang saya ketemu dengan teman-teman itu luar biasa. Iya. Jadi saya dulu kuliah, ya saya cerita awal kuliah dulu ya. Saya kuliah, saya aktif di mahasiswa. Saya waktu itu punya satu mindset gini, saya lulus kuliah, saya harus kerja di Jakarta waktu itu. Wah, pokoknya Jakarta tuh wah, kalau sudah Jakarta itu sudah samping ya, sesuatu banget lah. Akhirnya benar, setelah saya lulus kuliah, saya kerja di Jakarta dan saya nyaman di sana. Tetapi kenyamanan itu hanya beberapa saat dan tidak berlangsung lama. Kenapa? Saya harus terikat dengan satu sistem. Saya harus berangkat kerja jam 5:30, saya pulang jam 5:30, tapi saya sampai rumah jam 8 malam.
Begitu terus akhirnya ada yang hilang dalam diri saya. Apa? Interaksi dengan orang lain. Oke. Karena dunia saya adalah dunia bagaimana saya tuh nyaman ketemu dengan orang gitu. Jadi kalau saya kerja hanya di kantor, di ruangan, kok ada yang hilang gitu. Akhirnya saya merasa nggak nyaman. Oke, saya putuskan untuk kembali ke Sragen waktu itu. Nah, di situ saya ketemu dengan teman-teman dan alhamdulillah aktivis. Ada Ustadz Sapardi, Sapardi. Kemudian ada Ustadz Dr. Widodo dan ada Ustadz Toto dan teman-teman yang lainnya ya. Dan akhirnya dalam waktu yang singkat itu ya, kalau saya cerita 3 bulan, antum bisa bayangkan, Mas Nazar bisa bayangkan, 3 bulan itu kita mengkonsep sebuah pendidikan, lembaga pendidikan. Kita sepakati kita membuat SDIT Anur lembaganya. Kemudian dalam 3 bulan itu kita harus mencari guru, melengkapi sarana prasaranya, sistem pendidikannya, termasuk nyari murid. Bisa dibayangkan itu ya. Dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan saya harus nyari murid, nyari guru, membuat satu sistem termasuk perizinan. Tapi bismillah, kita yakin prasangka Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin bisa, bismillah, kita bisa. Dan alhamdulillah bisa seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Anur diawali bukan oleh orang-orang yang hebat, tapi diawali dengan orang-orang yang punya niat dan punya semangat, dan bukan juga dengan orang yang sudah punya nama. Tapi memang saya alhamdulillah dipertemukan Allah itu dengan teman-teman yang luar biasa, yang punya ghirah, yang punya semangat sampai sekarang ini. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi pembentukan Anur, berdirinya Anur memang didasari dengan niat yang beberapa personal pribadi itu memiliki mindset jauh berarti, Ustaz. Jadi kalau kami boleh menelaah sedikit, adanya tercetusnya ide untuk menelurkan SDIT Anur ini juga memberi warna, Ustaz, di dunia pendidikan, utamanya di Gemolong ya pastinya, karena kita lokasi di Gemolong. Tapi secara luas kalau kita tarik di era-era sekarang ini, di zaman sekarang ini, bahwa muridnya juga tidak sekisaran sini aja. Jadi memang mencakup beberapa kecamatan yang notabene-nya tidak dekat dengan Anur. Bahkan kami diamanai sebagai guru di Anur juga kadang terbesit gini, Ustaz. Adanya SDIT Anur ini memberi warna, memberi semangat baru, wadah untuk benar-benar kita itu bisa setidaknya nguri-nguri pendidikan yang apalagi di era yang sekarang ini yang Ustaz Tulus tadi bilang gitu. Jadi perjuangan di SDIT Anur ini memang sangat luar biasa sekali, Ustaz ya. Dengan Ustaz cerita kerja di Jakarta, pulang harus bisa independen dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sudah terbentuk SDIT Anur, Ustaz. Sudah terbentuk, jalan beberapa tahun terakhir ini, apa visi misi yang pengen dibawa oleh Anur ini apa nantinya gitu? Ya. Jadi Anur, terkhusus SDIT Anur ini kan berdiri tahun 2003. Oh, 2003. Ya. Jadi dengan berjalannya waktu yang sudah agak lama ya, pasti juga banyak pengalaman di situ. Dengan pengalaman itu tentunya mengharuskan untuk Anur selalu bergerak. Ya. Karena yang namanya lembaga atau bahkan kita ya, seseorang butuh sehat, lembaga akan sehat ketika dia akan terus bergerak. Ketika sesuatu itu hanya stagnan diam, maka dia gak akan sehat. Termasuk kita. Jadi kalau kita jalan terus itu sehat. Tapi kita hanya diem, hanya ngalamun besok ngapain, itu nggak sehat. Maka Anur juga harus seperti itu. Anur sebagai satu lembaga pendidikan harus juga bergerak mengikuti tuntutan zaman. Karena apa? Tanggung jawab Anur semakin berat, apalagi ini menyangkut dengan human, menyangkut dengan anak kan gitu ya. Maka visi misinya juga harus jelas dengan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya ditanya apa sih visi misi Anur, jadi visi yang awal berdiri dengan visi terakhir ini tentu saja berbeda. Apalagi kita habis raker kemarin, kita ngambil satu visi terbaru adalah terwujudnya generasi yang soleh, berakhlakul karimah,
kemudian terampil, berdaya saing global, dan dia berwawasan lingkungan. Subhanallah. Nah, jadi itu itu visi kita terbaru. Iya. Ya, kenapa kita kok menggunakan visi tentang berakhlakul karimah? Kalau berakhlakul karimah ini sudah visi lama, satu bagian dari visi lama, dan ini masih, dan memang itu harus kita tetapkan masih seperti itu, dan kita tambahin dengan anak-anak yang berwawasan global dan berwawasan lingkungan. Kenapa global coba? Nah, Mas Najar, kalau kita berkaca ke belakang, zaman saya, mungkin zaman jenengan, ya. Jadi saya merasa bersyukur saya mengalami 4 zaman. Jadi zaman ketika Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, kemudian era gotong royong, dan ini era generasi Alfa. Generasi Alfa sekarang. Ya, kadang-kadang saya kalau lihat saya kecil dengan anak sekarang itu beda jauh, dan ini bukan sesuatu yang mesti kita sesali, enggak. Cuman bagaimana kita ini mengelola anak, memberikan pendidikan anak sesuai dengan zamannya masing-masing. Iya, itu memang yang sedang ramai dibicarakan di luaran sana, Ustaz ya. Jadi cara mendidik saya waktu saya kecil dengan kita mendidik anak-anak tentu saja juga lain, karena eranya lain dan tuntutannya juga lain. Kalau dahulu saya cukup merasa nyaman ketika saya itu bebas bermain kemana-mana, saya bikin mainan sendiri, saya bereksplorasi, itu saya merasa nyaman. Tapi sekarang anak-anak ini mereka generasi alfa gitu ya, kalau orang mengatakan seperti itu, mereka punya tuntutan zaman tersendiri. Betul. Yang memang harus difasilitasi. Betul sekali. Salah kita memfasilitasi dengan hal yang salah, maka produknya nanti juga akan salah. Maka tugas guru sekarang, terkhusus tugas guru di SDIT An-Nur adalah mendesain sebuah pendidikan yang pas buat anak-anak di era Alfa ini. Itu. Nah, nanti seperti apa sih? Berarti dari visi misi jelas kita tarik, pasti dong SDIT An-Nur itu punya tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk yang dengan tadi ngendikan bahwa guru juga harus bisa mencetuskan desain pendidikan yang relevan, relate dengan keadaan yang sekarang ini, dan itu tidak mudah, Ustaz. Karena kaitannya juga kalau kita benturkan dengan akhlak tadi, bahwa era-era saat ini kalau kita mau jujur, Ustaz ya, akhlak anak-anak kita ini memang ada degradasinya gitu. Nah, SDIT An-Nur itu perannya seperti apa? Bisa menjembatani akhlak, tetapi juga pendidikan umumnya juga juga tercover gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik, Mas Nazar tahu ini ya? Ya, itu handphone, Ustaz. HP ya, semua orang tahu ini HP. Nah, saya kira orang tua sekarang, guru sekarang, banyak orang tua sekarang ini beranggapan bahwa HP ini menjadi masalah serius buat anak-anak kita. Ya. Cuman mau tidak mau memang kita sekarang harus berinteraksi dengan yang namanya benda kontak ini ya. HP. Nah, HP itu kita ibaratkan sebuah pisau. Nah, pisau itu tajam. Nah, pisau itu akan bermanfaat atau membawa madorot, itu tergantung siapa yang pakai. Nah, kalau pisau itu dipakai oleh pedagang ayam, dia akan motong ayam dengan baik, dengan rapi. Akan baik, bermanfaat untuk orang lain. Tapi ketika pisau itu dibawa anak kecil, atau bahkan pisau itu dibawa penjahat, akan lain ceritanya. Sama juga dengan program dengan zaman seperti ini. Zaman ini ya tergantung siapa nanti yang bawa. Kita tidak akan jauh tentang kepemimpinan, tapi kita akan berbicara dengan pendidikan ini. Maksud saya apa? Tergantung gurunya siapa, gurunya bagaimana, mau dibawa kemana, lembaganya seperti apa. Nah, jadi penting untuk menjadi guru yang benar, bukan menjadi guru yang baik. Tidak hanya menjadi guru, tidak hanya cukup menjadi guru yang baik. Kalau menjadi guru yang baik cukup dia lulus dari FKIP, ya.
kemudian dia sertifikasi, dia dapat tunjangan. Nah, itu. Nah, tapi harusnya kita menjadi guru yang punya value gitu ya. Apa itu? Ya guru yang punya dedikasi, guru yang mau belajar, guru yang mau ini ya berinteraksi dengan siswa secara nilai, dengan hati. Tidak hanya sekedar apa mulang ya, tapi dia lebih pada mengajar itu maknanya lebih dekat, memberi contoh pada anak seperti itu. Karena itu, guru Ustaz ya. Iya, jadi guru digugu dan ditiru. Itu guru. Nah, harapannya sekarang juga seperti itu. Itu dulu tapi masih relate itu Ustaz. Ya, mudah-mudahan masih relate. Insyaallah masih banyak guru-guru yang punya dedikasi. Amin. Dan bahkan di SD IT An-Nur, saya cerita ke Mas Nazar, ada salah satu guru di SD IT An-Nur yang sampai sekarang itu kalau mau disertifikasi dia nggak mau. Oh iya. Beliau tidak mau tanda tangan. Iya, tidak mau numpuk berkas ikut sertifikasi padahal dia sudah masuk jatah gitu. Lah, luar biasa bagi saya. Walaupun itu di luar itu berebut, wah aku pengen. Nah, tapi di kita ada teman kita seperti itu, tapi nggak masalah karena memang sertifikasi itu adalah hak. Yang penting apa yang sudah kita terima itu kita menerimanya, kita imbangi dengan kinerja. Itu. Oke, terakhir Ustaz nih sebelum kita closing teman-teman, harapan untuk SD IT An-Nur ke depan seperti apa Ustaz? Ke depan saya bermimpi ya. Jadi itu saya terbiasa membuat satu peta hidup ya. Jadi peta hidup kapan saya harus ketika membuat sebuah sistem saya di SD IT An-Nur nanti seperti apa. Biasanya saya tuliskan dalam satu tulisan ya, dan saya pengen SD IT An-Nur ini, saya pernah bermimpi 10 tahun yang lalu ketika saya ditanya oleh satu host gitu ya, oleh satu mentor saya, apa sih mimpi Mas Tulus 10 tahun depan tentang SD IT An-Nur? Nah, itu ya, jadi kita pengen denger nih ya, saya pengen ya 10 tahun ke depan SD IT An-Nur menjadi satu lembaga yang punya nilai, punya perbedaan dengan lembaga-lembaga yang lain, dan nilai itu membawa pencerahan kepada masyarakat. Ya, bernilai dan bermanfaat. Bernilai juga bermanfaat, tapi lebih kepada apanya ya? Kalau saya melihat bermanfaat tapi lebih jauh lagi lah gitu ya. Jadi SD IT An-Nur ini lembaga yang bermanfaat buat siswa, buat masyarakat, tetapi ya tidak meninggalkan yang namanya perkembangan zaman dan sebagainya. Dan utamanya adalah An-Nur harus selalu membawa nilai-nilai positif tentang keislaman. Itu ya pasti visi kita ya. Baik, Bapak Tulus Hidayat, terima kasih sudah berkenan rawuh di podcastnya SD IT An-Nur ini. Podcast yang pertama kita lakukan, semoga nanti akan ada hari esok untuk disambung lagi pemaparan materi yang lainnya juga. Tadi banyak sekali yang sudah disampaikan kepala sekolah kita, Bapak Tulus Hidayat, Sarjana Ekonomi Syariah, Magister Ekonomi Syariah. Maka kita sudahi podcast di kesempatan kali ini. Saya Nazar selaku host, banyak salah saya mohon maaf, karena juga masih belajar Ustadz ya, jadi training dulu ini kira-kira ini uji coba lah. Uji coba, tapi insya Allah nggak coba-coba loh ini Ustadz ya. Gitu Bapak Ibu, sahabat An-Nur dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube SD IT An-Nur Dumolong, komen, like, share, dan ke teman-teman semuanya. Kami salam SD IT An-Nur Dumolong, berkarakter Islami dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.